Halo friend, selamat datang di channel yang baru banget gue buat nih friend. By the way, salam kenal ya dengan gue host R besar. Oke, langsung saja gue mau sharing nih dengan kalian tentang film yang baru aja gue rangkum dan menurut gue aneh, bin freak dan surreal dah pokoknya. Nah, di film ini tuh cocok untuk lu tonton di akhir pekan atau ngisi waktu gabut lu gitu. Kalau kalian sukanya nonton film apa nih friend? Pastinya film yang bisa memberikan kita efek bahagia kan, senang, semangat, hingga mengaduk-ngaduk emosi gitu ya enggak? Sebagai sebuah bentuk seni visual, film telah mengalami perjalanan panjang untuk menyampaikan pesan yang ada di dalamnya gitu. Namun, film-film yang mau gue bahas ini dijamin ya anti mainstream lah. Kemungkinan besar lu belum nonton film-film macam ini, ataupun kalau lu sudah nonton ya tinggal lu komen aja di bawah lah pokoknya. Akan tetapi gue jamin lu semua akan merasa campur aduk ketika nonton 7 film aneh dan absurd nih yang menurut gue ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, Sleep. Gue kasih tantangan buat lo untuk nonton film Sleep yang satu ini. Gue yakin lo gak bakalan kuat nonton film ini sampai habis men. Bukan karena film ini tuh memiliki banyak adegan sadis atau kejam gitu ya, melainkan lu bakal ngerasa bosan setengah mati ketika nonton gitu. Selama lebih dari 5 jam lu bakal melihat satu-satunya karakter di film ini tuh tidur, bener-bener gak ada aktivitas lain yang dia lakukan gitu. Ini tuh sama kayak yang trending 2 jam gak ngapa-ngapain itu friend. Nah lu yang tonton tuh video cocok tuh nonton film ini Sleep, pasti iya gabut aja gitu. Film yang dirilis pada tahun 1964 ini disutradarai sama Andy Warhol yang juga adalah seorang seniman, sutradara pastinya, penulis juga figur sosial Amerika, dengan John Giorno sebagai pemerannya dalam film Sleep. IMDb score 3,6. 2. Videodrome. Kalau hantu yang keluar dari televisi pasti lu tahu kan namanya tuh Sadako gitu. Nah, gimana kalau televisi yang jadi hantu dan nebar teror? Itulah yang terjadi pada film Videodrome yang satu ini. Dirilis pada tahun 80-an, seorang produser televisi bernama Max menemukan sinyal siaran yang penuh dengan adegan gore yang sangat mengganggu. Nah, ia pun berambisi untuk menemukan sumber sinyal yang menyimpan banyak teori konspirasi. Selama penyelidikan, banyak halusinasi organik yang aneh dan ganas. Film ini dianggap sebagai film surrealis modern dengan elemen teknologi atau disebut techno-surrealis. Meskipun buruk secara komersil, film ini mendapatkan ulasan positif. IMDb score? Ya, nggak ada. 3. Boxing Helena. Cinta kalau sudah berubah jadi obsesi, itu bisa jadi hal yang mengerikan. Ya, lo tau lah hal itu. Itulah yang terjadi pada film Boxing Helena yang dirilis pada tahun 1993 ini. Ceritanya, ada seorang ahli bedah yang kesepian bernama Nick Cavanaugh. Ia jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Helena. Sayangnya, wanita tersebut merasa jijik kepadanya. Suatu hari, Helena mengalami kecelakaan kendaraan bermotor di depan rumah Nick dan mengalami patah tulang. Ketika Helena pernah mencoba mencekiknya, Nick memutuskan untuk mengamputasi kedua tangan Helena. Ini benar-benar psikopat ya. IMDb score 4,7. 4. In My Skin. Lo ngerasa punya kebiasaan buruk? Ya semoga aja kebiasaan lo tuh nggak separah karakter utama di film yang satu ini nih. Berpusat pada karakter wanita bernama Esther. Film ini tuh dimulai ketika ia tanpa sengaja melukai kakinya ketika sedang berada di sebuah pesta temannya. Walaupun cederanya cukup parah, Esther nampak gak terganggu dengan luka tersebut dan tetap melanjutkan pestanya. Ia tetap tidak mengobati lukanya tersebut di hari berikutnya, malah ia jadi kecanduan untuk mengobati lukanya hingga memutilasi bagian tubuhnya sendiri, friend. Ada yang lebih buruk? Tentu ada. Karena Esther mulai memelihara potongan daging yang ia sobek sendiri untuk bersenang-senang.
Film ini tuh tidak disarankan untuk lo yang mudah muntah gitu ya buat tonton, kecuali lo minum antimo dulu gitu. Ya, biar nggak mual gitu. IMDb score 6,2. Lima, Human Centipede The First Sequence. Human Centipede The First Sequence merupakan salah satu film yang terlalu sadis dan menjijikan. Disutradarai oleh Tom Six, film ini bercerita tentang ahli bedah Jerman bernama Dr. Joseph Hater yang menculik 3 orang turis demi eksperimennya. Eksperimen apa? Eksperimen untuk menggabungkan mereka bertiga hingga menyerupai kelabang. Caranya dengan menjahit mereka sehingga ketiga mulut korban berbagi satu sistem pencernaan. Banyak kritikus film yang menganggap konsep film ini tuh benar-benar menjijikan. Bahkan, ada yang kritikus menolak memberikan rating terhadap film Human Centipede ini. IMDb score 4,4. 6. Rubber. Film-film superhero itu bisa terlihat seru karena lawannya pun keren-keren ya nggak? Mulai dari Joker hingga Thanos. Tapi gimana kalau musuhnya itu sebuah ban? Nah, itulah premis dari film berjudul Rubber yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menggunakan latar belakang tahun 90-an. Everybody, this is what our killer looks like. Tired. Disutradarai oleh Quentin Dupieux, film ini bercerita tentang sebuah ban bernama Robert. Yap, dia punya nama. Yang sadar bahwa dirinya memiliki kemampuan psikis untuk membunuh orang. Semenjak itu, ia pun menebar teror di California dengan menabrak orang-orang hingga membunuhnya. Film ini juga tuh masuk ke festival film Cannes loh. Para kritikus sendiri terbagi menjadi 2 golongan, yakni mereka yang sangat tidak suka dengan film ini dan mereka yang mengaguminya. Ya, namanya juga karya seni visual ya, paradoksial gitu. Skor di IMDb 5,7. 7. The Lobster. Film terakhir yang ada di daftar ini tuh film The Lobster yang dibuat oleh sutradara asal Yunani, Yorgos Lanthimos. Ia juga menyutradarai film Dogtooth yang juga nggak kalah aneh. Premis film ini tuh membuat kalian mengkerutkan dahi, friend. Orang-orang yang hidup di film ini hanya memiliki waktu 45 hari untuk menemukan cinta sejati mereka. Kalau gagal, mereka akan berubah menjadi binatang yang menjadi pilihan mereka dan akan dibuat untuk berkeliaran sendirian selamanya. Catching a rabbit is difficult. Ya, walaupun terdengar aneh, film ini sebenarnya merupakan bentuk sindiran kepada realita tentang hubungan manusia pada umumnya. Seandainya hal ini benar-benar terjadi, entah gimana ya nasib kaum jomblo yang ngabadi gitu di luar sana gitu. Skor di IMDb 7,1. Thank you very much. If you need more rabbits, I'll bring you more. Sebenarnya tidak semua keanehan yang dimiliki oleh film yang kita bahas ini itu bukan hanya sekedar mencari sensasi semata. Ada pesan-pesan tersirat yang ingin diberikan kepada penonton. Bisa dibilang, film-film tersebut berani melakukan sesuatu yang berbeda dan melampaui batas pembuatan film yang sudah familiar dengan penonton. Kalau kata Martin Scorsese, ya sinema adalah sebuah pencerahan emosional, spiritual, dan estetika. Seniman adalah tentang karakter, kompleksitas manusia, dan sifat alaminya yang terkadang bertentangan dengan paradoksial. Bagi pembuatnya, film bukan sekedar hiburan yang tersirat dongeng atau penuh dengan pesan moral. Film adalah penyampaian visi yang dimiliki sutradaranya. Ya, walaupun sebagian besar susah dipahami oleh masyarakat umum sih. Nah, sekian dari gua, friend. Itu tadi 7 film aneh dan absurd yang udah gua rangkum. Semoga bisa cocok dan nemenin waktu luang kalian ya. By the way, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kalian. Oke, friend? See you!